Shalom saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang mengapa hal-hal buruk terjadi dan menimpa keluarga baik-baik. Kita masuk ke bagian ketiga, yakni faktor ilahi. Ada beberapa pengalaman orang percaya yang mengalami hal buruk meski tidak melakukan kesalahan berarti. Namun, mengapa Tuhan izinkan mengalami hal yang buruk? Yang pertama, menjadi alat peraga di tangan Tuhan. Contoh klasik adalah Ayub. Secara duniawi, hidup Ayub sungguh apes. Anak meninggal, harta ludes, istri kabur, karyawan di PHK karena bangkrut, kerabat dan sahabat menjauh, bahkan sahabat dekatnya menuduhnya berbuat hal yang tidak patut. Pertahanan diri Ayub akhirnya rapuh dan runtuh. Ia pun mulai depresi, menyalahkan diri sendiri dan mengutuk hari kelahirannya. Sampai akhirnya Ayub bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dalam konseling yang singkat itu, Ayub kembali punya pegangan. Ia mulai percaya diri, imannya dipulihkan. Suara Tuhan tidak hanya meneduhkan, tetapi juga meneguhkan jiwanya. Di akhir drama kehidupan yang spektakuler itu, Ayub berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub kemudian menjadi contoh bagi orang yang menderita, menjadi alat peraga negatif di tangan Tuhan. Abraham, Daud, dan yang lain menjadi kaca benggala atau cermin cembung bagi kita agar waspada dan tidak celaka. Yang kedua, pembentukan Tuhan agar kita rendah hati. Rick Warren adalah hamba Tuhan terkenal yang gerejanya dihadiri oleh sekitar 20.000 orang. Bukunya bestseller yang berjudul The Purpose Driven Life dan diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia. Namun, anaknya, Matthew, mati bunuh diri. Mengapa ini bisa terjadi? Apa maksud Tuhan? Ini misteri yang sulit kita pahami. Tapi yang pasti kejadian ini membentuk karakter Rick supaya tetap rendah hati di tengah keberhasilan pelayanannya. Ini nampak di Twitternya. Meski banyak dimaki dan disalah mengerti, Rick mengampuni dan berbesar hati, bersandar pada Sang Ilahi. Ia terbuka pada masalahnya. Yang ketiga, menjadi pembelajaran bagi anak dan cucu. Kegagalan perkawinan Abraham dan Sarah tidak dibuang dari kitab suci. Demikian juga kisah perjinahan Raja Daud. Itu menjadi dokumen hidup bagi generasi sesudah mereka, generasi anak cucu, agar jangan mengulang kesalahan atau kebodohan yang sama, agar kita bisa melihat kebesaran kasih karunia Tuhan bagi mereka. Abraham dan Daud boleh gagal, tetapi rencana Tuhan tetap berjalan atas keturunan mereka. Benih juru selamat tetap lahir dari keturunan Raja Daud. Yang keempat, agar nama Tuhan dimuliakan. Masih ingat percakapan Yesus dengan murid-muridnya tentang orang yang buta sejak lahirnya dalam Yohanes 9? Ketika para murid bertanya, "Siapa yang bersalah sehingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia dan bukan pula orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Terkadang Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi di dalam kehidupan orang beriman agar nama Tuhan dimuliakan ketika Dia memulihkan. Memang tidak menyenangkan saat mengalaminya, tetapi kalau kita tidak bisa memilih antara yang buruk atau yang baik untuk kita alami, berarti Tuhan ingin Dia ditinggikan dalam hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Terpujilah Dia. Yang kelima, hal buruk terjadi agar kita berdoa.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Umumnya, doa adalah hal pertama dilakukan seseorang jika dia jatuh ke dalam pencobaan atau saat mengalami hal buruk dalam hidupnya, bahkan walau dia jarang berdoa sekalipun. Yang keenam, agar kita mengingat penderitaannya. Siapa di antara kita pernah mengalami kesesakan melebihi penderitaan Kristus? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah saudara, kita sudah menyelesaikan bagian ketiga. Kiranya dengan anugerah Tuhan, kita akan bertemu kembali pada bagian keempat pada hari selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Menjuah-juah.